Kita ke informasi lain, pemirsa, banjir setinggi 2 meter merendam permukiman warga di Kebonpala, Jatinegara, Jakarta Timur. Ratusan warga pun terpaksa mengungsi di 2 bangunan sekolah. Hingga Jumat pagi, banjir masih merendam permukiman warga di Kebonpala, Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur. Ketinggian air saat ini mencapai 210 cm atau 2,1 meter. Banjir disebabkan oleh meluapnya aliran Kali Ciliwung lantaran mendapatkan kiriman air dari wilayah Bogor, Jawa Barat, serta tingginya intensitas hujan yang mengguyur ibu kota. Petugas kepolisian yang berada di lokasi mulai melakukan evakuasi warga dari rumahnya, terutama kaum lansia dan anak-anak. Sementara itu, ratusan warga terpaksa mengungsi di 2 bangunan sekolah yang berada tak jauh dari lokasi banjir. Mereka hanya bisa membawa perlengkapan atau persediaan seadanya lantaran sebagian barang mereka terendam banjir. Udah semakin naik nih, sekarang udah 2,10 meter. Udah sebagian udah evakuasi, sebagian lagi masih bertahan di lantai 2. Untuk pengungsian sudah mulai ramai, Pak? Udah dari semalam. Meski sudah mendapatkan tempat untuk mengungsi, namun kini warga berharap adanya bantuan berupa makanan siap saji, obat-obatan, selimut hingga pakaian ganti. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, pasca banjir yang merendam kawasan Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, warga bersihkan sisa-sisa lumpur. Banjir di kawasan Pejaten Timur, Pasar Minggu sudah surut sejak Jumat sore, menyisakan lumpur tebal yang sedang dibersihkan oleh warga. Sebelumnya pada Jumat dini hari, banjir menggenang kawasan rumah warga dengan ketinggian 2 hingga 3 meter, menyebabkan warga melakukan evakuasi secara mandiri. Banjir kerap terjadi di kawasan Pejaten Timur lantaran ketinggian tanah sama rata dengan posisi ketinggian Kali Ciliwung. Sehingga jika kali meluap, banjir merendam kawasan pemukiman ini. Memasuki hari ke-7 pencarian korban longsor di Desa Pasir Langu, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, 14 personil ditambahkan untuk mempercepat proses evakuasi. Tim SAR gabungan berhasil menemukan 5 kantong jenazah korban longsor Cisarua pada kemarin. Sehingga total dari hari pertama hingga hari ke-7 pencarian korban, tim berhasil menemukan sebanyak 60 kantong jenazah. Sebanyak 17 eskavator diturunkan untuk membantu proses pencarian korban. Pencarian korban diharapkan dapat berjalan lebih maksimal karena sebelumnya sempat dihentikan akibat terkendala cuaca. Sehingga hari ini kita alhamdulillah ada 5 body bag yang bisa kita temukan dan kita serahkan kepada teman-teman DVI. Saya akan sampaikan bahwa sampai dengan hari ke-7 ini jumlah korban yang telah kita evakuasi sejumlah kami telah mendapatkan 9 body bag yang telah diserahkan kepada sejumlah 60 body bag. Jadi hari ini telah ditemukan 5 body bag, sehingga total warga atau yang masih harus kita cari dari laporan awal jumlah 20 orang. Pemirsa, status tanggap darurat bencana hidrometeorologi di Aceh diperpanjang untuk keempat kalinya hingga 29 Januari 2026. Terkait dengan hal tersebut, pemerintah Aceh berharap dapat mempercepat pemulihan secara menyeluruh. Gubernur Aceh Muzakir Manaf perpanjang status tanggap darurat bencana hidrometeorologi di Aceh untuk keempat kalinya hingga 29 Januari 2026. Perpanjangan dilakukan karena penanganan pasca bencana banjir bandang dan tanah longsor dinilai belum maksimal di sejumlah wilayah terdampak. saya sebagai Gubernur Aceh dengan ini menetapkan perpanjangan keempat status tanggap darurat bencana hidrometeorologi Aceh tahun 2026 selama 7 hari.
ke depan terhitung sejak tanggal 23 sampai dengan 29 Januari 2026. Muzakir Manaf juga menjelaskan proses pemulihan di lapangan masih terus berjalan, seperti pendistribusian logistik, pembersihan lingkungan, layanan kesehatan hingga pemulihan sarana pendidikan di wilayah terdampak bencana. Terkait hal tersebut, pemerintah Aceh berharap perpanjangan masa tanggap darurat ini dapat percepat proses pemulihan menyeluruh, sekaligus memastikan kebutuhan dasar para korban bencana terpenuhi dengan baik. Dari Banda Aceh, Syukri Syarifuddin Ainus melaporkan. Pemirsa, bersama MNC Peduli kita bantu korban banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat dengan berdonasi melalui rekening Yayasan Jalinan Kasih.